Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika semuanya, kita berjumpa kembali. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang rangkaian hambatan listrik. Jika di video sebelumnya kita telah mempelajari rangkaian hambatan listrik, yaitu rangkaian seri, maka di video kali ini Ibu ingin mengajak kalian untuk mempelajari tentang rangkaian hambatan listrik yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Silahkan menyaksikan. Baik kakak-kakak, kita langsung saja mempelajari tentang rangkaian hambatan listrik, yaitu rangkaian paralel. Nah, bagi kalian yang belum mempelajari tentang rangkaian seri, maka silahkan kalian tonton video part 1 dari rangkaian hambatan listrik yang telah Ibu upload sebelumnya. Nah, berikut ini adalah rangkaian hambatan listrik tentang rangkaian paralel. Seperti apakah rangkaian paralel? Jika kita gambarkan, maka hambatan listrik jika dirangkai secara paralel kira-kira seperti ini. Begitu. Maka karakteristiknya itu yaitu rangkaian paralel itu memiliki cabang. Nah, jika ini kita misalkan dengan R1, ini R2 dan ini R3, maka di sini ketiga hambatan listrik ini dirangkai memiliki cabang. Jika ini adalah kawat pertama, ini kawat kedua dan ini kawat ketiga, maka ketiga kawat ini disambungkan ke potensial listrik dan di sini mereka bercabang. Nah, misalnya ini adalah V, maka potensial listrik itu akan mengalirkan kuat arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Maka aliran kuat arus listriknya ke sini. Dan jika di sini ada I, maka kalau dia masuk ke titik cabang ini, maka dia akan mengalir ke masing-masing resistor R1, R2, dan R3. Oke, sekarang kita lihat karakteristik untuk masing-masing hambatan total, kuat arus listrik total, dan potensial listrik total pada rangkaian paralel. Nah, hambatan total atau hambatan pengganti paralel gitu, itu merupakan cara mencarinya yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, kalau pada hambatan seri langsung dijumlahkan, kalau hambatan paralel dijumlahkan tapi diseperkan dulu. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik kebalikan dari rangkaian seri. Kalau pada rangkaian seri kuat arus listriknya sama, maka pada rangkaian paralel kuat arus listriknya merupakan atau IP itu merupakan penjumlahan dari masing-masing hambatan. Jadi kuat arus listrik pada rangkaian paralel merupakan penjumlahan dari kuat arus listrik yang mengalir pada masing-masing hambatan. Dan hal ini memenuhi juga hukum pertama Kirchhoff, yaitu jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut atau yang meninggalkan titik cabang tersebut. Jadi pada R1 itu akan mengalir I1, pada R2 akan mengalir I2, dan pada R3 akan mengalir I3 yang nilai masing-masingnya berbeda tergantung nilai hambatannya. Berikutnya untuk potensial listrik. VP, nah nilainya pada rangkaian paralel, nilai potensial listriknya sama untuk masing-masing hambatan. Jadi VP-nya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan
V3. Jadi kebalikan dari rangkaian seri. Kalau rangkaian seri kuat arus listriknya sama, potensial listriknya penjumlahan. Kalau rangkaian paralel, kuat arus listriknya merupakan penjumlahan dan potensial listriknya sama untuk masing-masing R. Jadi kalau V ini adalah 2,4 volt, maka R1 V-nya juga 2,4 volt, R2 V-nya juga 2,4 volt, dan R3 V-nya juga 2,4 volt. Begitu. Nah, baik kakak-kakak, agar lebih mudah dipahami, kita langsung melihat contoh soal. Contoh soal untuk rangkaian paralel. Jadi di sini ada 3 resistor yang dirangkai secara paralel. Ini R1, R2, R3, yang mana nilai R1 itu adalah 5 ohm, R2 10 ohm, R3 30 ohm. Ini disambungkan pada potensial listrik V dengan nilai 15 volt, dan di sini mengalir I total. I total boleh kita tulis IT, atau I total pada paralel boleh kita tulis IP. Nah, kemudian di sini yang ditanya dari soal ini adalah yang pertama, hambatan total. Jadi berapa hambatan totalnya untuk rangkaian paralel ini. Kemudian yang B, nilai V1, nilai V2, dan nilai V3. Kemudian yang C, yang ditanya I total. Kemudian I1, I2, dan I3. Oke, untuk menjawab contoh soal ini, maka kita tinggal menggunakan karakteristik dari rangkaian paralel yang telah kita pelajari. Jadi di sini kita langsung jawab. Oke, yang A, kita akan jawab untuk hambatan total. Hambatan total untuk rangkaian paralel itu rumusannya 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3, yaitu sama dengan 1/R1 nilainya 5, 1/R2 nilainya 10, tambah 1 nilainya 30, R3. Kita samakan penyebut. 30 dibagi 5, 6. 30 bagi 10, 3. 30 bagi 30, 1. Ini 1/Rp, ini 1/Rp. Maka 1/Rp-nya 6 tambah 3 tambah 1, 10/30. Maka itu baru 1/Rp, belum Rp. Maka Rp-nya tinggal kita balik. Ini boleh kita coret nolnya, maka 3 dibagi 1 adalah 3 ohm. Maka nilai R paralel atau hambatan total atau hambatan pengganti paralelnya adalah 3 ohm. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk nilai potensial listrik masing-masingnya. Karena kita tahu dari karakteristik, ini B di sini ya, bahwa V1 sama V2 sama V3 itu adalah sama VP, maka nilai V1 itu sama dengan V2, itu sama dengan V3, itu sama dengan nilai V total yang kita ketahui dari soal, yaitu 15 volt. Jadi kita tidak usah repot-repot cari lagi nilai V1, V2, V3 karena sudah kita ketahui dari soal, yaitu nilainya 15 volt. Jadi masing-masing V1 15, V2 15, dan V3 juga 15 volt. Oke, berikutnya kita langsung ke yang C. Tuh ya.
Yang C ditanya I total, I1, I2, I3. Nah, I total itu adalah atau I total atau IP. Sama saja ya. Jadi I total atau I paralel itu sama dengan VP per RP. Kita tahu nilai VP-nya 15 volt per RP-nya kita sudah dapatkan 3 ohm. Maka nilai I-nya adalah 5 ampere. Gitu. Nah, untuk I1 tentu V1 per R1. V1-nya sama 15 volt, R1-nya adalah 5 ohm, maka nilainya 3 ampere. Untuk I2, V2 per R2, V-nya sama 15 volt, R2-nya 10 ohm, maka 15 bagi 10, 1,5 ampere. Dan I3-nya V3 per R3, 15 volt per R3-nya 30 ohm, 15 per 30, 1 per 2, 0,5 ampere. Nah, untuk mengetahui bahwa nilai I-nya sudah benar, karena I itu adalah penjumlahan IP sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, maka kita jumlahkan 3 tambah 1,5, 4,5 ditambah 0,5, yaitu nilainya 5 ampere, sama dengan nilai IP yaitu 5 ampere. Nah, bagaimana kakak-kakak semua? Cukup gampang bukan untuk rangkaian hambatan listrik bagian rangkaian paralel? Nah, untuk lebih mahir dalam mengetahui karakteristik dari rangkaian hambatan listrik seri maupun paralel, silahkan kalian bahas berbagai macam soal yang ada pada buku literasi kalian ataupun yang ada di internet. Cukup sekian. Di part berikutnya mungkin kita akan membahas soal tentang rangkaian campuran, yaitu campuran antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini dan telah menyimak. Ibu harap kalian mengerti dan dapat menerapkannya dalam soal-soal mengenai rangkaian hambatan listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.